Pernah nggak sih teman-teman ngerasain ada panggilan gitu di dalam hati, bukan cuma pengen liburan biasa ya, tapi sebuah kerinduan yang dalam banget buat mengunjungi Baitullah. Nah, ini soal gimana kita menjawab sebuah undangan suci. Yuk kita coba pahami bareng-bareng apa sih makna di baliknya. Coba deh kita lihat pemandangan ini. Disinilah pusat spiritual bagi miliaran umat muslim di seluruh dunia. Wah, energi dan kehusyukannya itu luar biasa banget. Ini tuh bukan sekedar bangunan loh, ini adalah simbol persatuan, puncak dari perjalanan iman yang bakal kita bahas sama-sama. Nah, pertanyaannya, kenapa sih jutaan orang mimpi banget bisa datang ke sini? Apa yang bikin umroh jadi tujuan hidup banyak orang? Jawabannya ada di janji-janji ganjaran spiritual yang wah nggak ternilai harganya. Coba bayangin deh, ada sebuah perjalanan yang benar-benar istimewa. Setiap langkahnya itu bisa loh menghapus dosa-dosa kita. Buat para wanita, pahalanya bahkan disebut setara dengan jihad. Dan disinilah, di tempat yang mustajab ini, doa-doa kita punya peluang besar banget buat dikabulkan. Dan ini bukan harapan kosong ya, ini tuh janji yang ditegaskan langsung dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sebuah perjalanan yang relatif singkat, tapi bisa membersihkan catatan kita selama bertahun-tahun. Benar-benar sebuah anugerah kan. Oke, kita udah tahu nih kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimananya kan? Dan ternyata titik awalnya itu bahkan sebelum ngomongin duit atau rencana adalah satu hal yang paling penting. Niat. Terus, niat itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma pengen atau angan-angan doang ya. Niat itu tekad yang kuat, yang tulus dari dalam hati. Ini keyakinan penuh bahwa perjalanan ini bukan cuma soal fisik, tapi soal panggilan hati. Inilah fondasi semuanya. Yakin kalau kita melangkah menujunya, dia pasti bakal bukain jalan buat kita. Nah, ini dia nih perubahan mindset yang kuat banget. Kita nggak lagi bilang, saya bakal pergi deh kalau udah punya uang, tapi kita tanamkan keyakinan, saya pasti akan pergi karena Allah yang akan mampukan saya. Kalau kita udah sungguh-sungguh begini, insya Allah jalannya bakal ketemu. Oke, niat udah mantep di hati. Sekarang, waktunya kita tunjukin keseriusan itu lewat tindakan nyata. Yuk kita lihat gimana caranya membangun jalan yang praktis buat mewujudkan niat kita itu. Biasanya yang jadi tembok paling gede di pikiran kita apa? Biaya kan? Tapi pesannya tuh jelas banget. Jangan nunggu uangnya ngumpul semua baru gerak. Ini kayak kita mau nanam bibit. Masa kita nunggu pohonnya gede dulu baru disiram? Kan enggak. Kita siram bibitnya dulu, sekecil apapun itu, dan percaya kalau Allah yang akan menumbuhkannya. Nah, rizki juga begitu. Caranya tuh sebenarnya simpel banget, dan bisa kita mulai hari ini juga. Coba deh sisihkan uang kecil setiap hari, mungkin 10.000, 20.000. Terus coba cek lagi pengeluaran kita, mana ya yang nggak penting-penting amat, potong aja dulu. Lalu buka rekening khusus biar dananya aman, nggak kepake buat yang lain. Kuncinya itu bukan di besar kecilnya, tapi di rutinnya dan kesungguhan kita. Dan gambar ini, wah pas banget buat ngegambarin poin tadi. Ini Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Ini jadi simbol kalau setiap perjalanan hebat, setiap pencapaian besar itu, ya selalu dimulai dari satu langkah pertama yang dilandasi iman dan niat yang kuat. Oke, niat udah ada, usaha nabung udah jalan. Tapi mungkin di dalam hati masih ada yang ragu. Beneran bisa nggak ya buat gue? Nah, sekarang kita lihat buktinya. Dari kisah nyata mereka yang panggilannya dijawab dengan cara-cara yang luar biasa. Dan ini teman-teman, kebenaran yang paling mendasar. Pergi ke Tanah Suci itu bukan cuma buat orang yang kaya raya aja. Ini murni haknya Allah buat manggil siapapun yang dia mau. Yang paling penting adalah, seberapa besar sih kerinduan kita buat dipanggil? Kisah-kisah ini bukan cerita fiksi loh, ini nyata. Coba bayangin, ada yang bisa berangkat dari keuntungan jualan kecil-kecilannya. Ada lagi yang perjalanannya tiba-tiba dibayarin sama orang lain. Bahkan ada yang dapat rezeki nomplok justru setelah niatnya mantap mau umroh. Ini bukti kalau pertolongan Allah itu ada, dan sering banget datang dari arah yang gak kita sangka-sangka. Dan disinilah semua cerita itu akhirnya ketemu. Orang-orang dari berbagai latar belakang, dengan cerita uniknya masing-masing, semuanya kumpul di sini. Ini bukti nyata banget kalau dengan iman, dengan sabar, niat yang tulus itu ya pasti bakal sampai ke tujuan. Oke, sebagai pengingat terakhir buat kita semua, coba deh tanamkan ini di hati. Ingat ya, ini tuh panggilan dari Allah, bukan sekedar rencana kita. Jadi jangan tunda-tunda lagi selagi kita masih sehat, masih mampu. Dan yang paling penting, prosesnya itu sendiri, dari mulai niat, nabung, usaha, itu semua udah dihitung sebagai ibadah.
Coba deh, kita ambil waktu sebentar, kita renungin pemandangan yang adem banget ini. Bayangin, kita lagi ada di sana, ngerasain damai dan tenangnya. Perjalanan yang dimulai dari niat, diwujudkan dengan usaha, dan disempurnakan dengan pertolongannya. Pada akhirnya, semua balik lagi ke kita kan? Undangan untuk datang ke rumahnya itu selalu ada. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, kapan kita mau mulai jawab panggilan itu? Panggilannya udah sampai, sekarang gimana kita mau meresponsnya?